Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang kimia golongan 7A, yaitu halogen. Perkenalkan, nama kelompok kami. Saya Dania Sofia Putri, absen 5. Saya Dievangga Haldian Prameswara, absen 6. Saya Francisca Sandrina Valentina, nomor absen 11. Saya Jasmine Fahira, nomor absen 15. Saya Syahrifa Rizal Batiar, nomor absen 33. Pengertian dari halogen. Halogen adalah unsur kimia golongan 17 atau 7A di tabel periodik. Golongan ini terdiri dari unsur fluorin, klorin, bromin, iodin, dan unsur radioaktif asetin yang memiliki 7 elektron valensi pada subkulit Ns2-Np5. Konfigurasi elektron tersebut yang akhirnya membuat unsur halogen bersifat sangat reaktif. Namun kami tidak akan membahas unsur asetin karena bersifat radioaktif. Selanjutnya adalah sifat halogen. Halogen mempunyai sifat antara lain keelektronegatifan sangat tinggi. Afinitas elektron sangat tinggi karena halogen memiliki afinitas sangat tinggi. Maka ia mudah menangkap elektron membentuk ion negatif, yaitu fluorida atau F-, klorida atau Cl-, bromida atau Br-, dan ionida atau I-. Kemudian diingat kembali bahwa suatu atom atau senyawa yang ketika ia menangkap elektron, maka dapat dikatakan mengalami suatu reaksi reduksi. Dalam hal ini halogen mudah menangkap elektron, maka halogen juga mudah mengalami reduksi atau disebut sebagai oksidator kuat. Dan golongan halogen dapat dikatakan merupakan unsur atau atom yang sangat reaktif, sehingga di alam kebanyakan ditemukan dalam bentuk senyawa. Golongan halogen dapat membentuk molekul diatomik, artinya dia membentuk molekul dengan mengikat dua unsur sejenis. Jadi seperti F berarti sesama F membentuk F2 dan seterusnya. Kemudian golongan halogen ini mempunyai biloks lebih dari satu, seperti asam klorida, asam hipoklorit, asam klorit, asam klorat, asam perklorat memiliki biloks yang berbeda. Biloks Cl dalam senyawa HCl, biloksnya adalah negatif 1. Pada asam hipoklorit, biloksnya positif 1. Pada asam klorit, biloksnya positif 3. Pada asam klorat, biloksnya positif 5. Pada asam perklorat, biloksnya adalah positif 7, kecuali pada atom F. Pada atom F, biloksnya dalam senyawa hanya negatif 1. F dalam senyawa tidak mungkin biloksnya positif. Selanjutnya adalah sifat keperiodikan. Kita tahu bahwa ada F, Cl, Br, I sampai dengan At. Karena ini dalam satu golongan, kalau semakin ke bawah apa yang terjadi? Yaitu semakin ke bawah ciri-cirinya semakin besar. Kemudian semakin ke bawah golongan halogen, keelektronegatifan, afinitas elektron, dan energi ionisasinya makin kecil. Yang paling besar adalah F. Kemudian untuk sifat oksidatornya semakin ke bawah semakin kecil. Artinya yang terbesar itu juga berada pada atom F. Kemudian berikutnya mengenai reaktivitas. Reaktivitas juga mengikuti karena oksidatornya yang terbesar adalah F. Berarti yang paling reaktif juga adalah F. Artinya semakin ke bawah juga semakin menurun. Selanjutnya adalah wujud dan warna halogen. Masing-masing unsur halogen memiliki wujud dan warna yang berbeda dalam suhu kamar. Pada suhu kamar, fluorin dan klorin berwujud gas, bromin berwujud cair, dan iodin berwujud padatan hitam. Lalu, fluorin berwarna kuning muda, klorin berwarna hijau muda, bromin berwarna coklat kemerahan, dan iodin berwarna ungu. Kemudian, untuk reaksi pendesakan, reaksi antara halogen dan halida. Misalkan pada golongan halogen dari F2, Cl2, Br2, dan I2. Karena F2 yang oksidator terkuat, dia mampu mendesak halida yang di bawahnya, Cl ataupun Br ataupun I. Bisa juga dituliskan halogen yang atas berbentuk X2 bisa F2, Cl2, Br2, atau I2 dapat mendesak halida. Halida adalah ion negatif dari golongan halogen. Singkatnya adalah yang atas dapat mendesak bawahnya,
dari senyawanya. Contohnya, F2 ditambah NaBr menghasilkan NaF dan Br2. Reaksi ini dapat terjadi karena F2 letaknya di atas Br. Jadi, F2 dapat mendesak Br dari senyawanya, menghasilkan NaF dan Br2. Nah, reaksi ini kadang-kadang ditulis dengan F2 ditambah Br-, menghasilkan F- ditambah Br2. Nah, itu merupakan reaksi spontan, artinya reaksi yang dapat terjadi. Tapi misalkan kita reaksikan Cl2 ditambah NaF. Cl2 tidak mampu mendesak F karena Cl2 berada di bawah F. Cl hanya mampu mendesak yang di bawahnya, seperti Br atau I. Bisa juga reaksinya dituliskan dengan Cl2 ditambah F-. Reaksi tersebut disebut dengan reaksi tidak spontan, yaitu reaksi yang tidak terbentuk atau tidak bereaksi. Selanjutnya adalah hidrogen halida atau HX. Halogen bereaksi dengan hidrogen membentuk hidrogen halida atau asam halida. Cara reaksinya dapat ditulis X2 plus H2 menghasilkan 2HX-. Dapat disimpulkan bahwa hidrogen halida bersifat reduktor. Dengan kekuatan reduktor, Hi lebih besar dari HBr, lebih besar dari HCl, lebih besar dari HF. HF dan HCl sukar teroksidasi, sedangkan HBr dan Hi mudah teroksidasi. Yang kedua, kekuatan asam. Hi lebih besar dari HBr, lebih besar dari HCl, lebih besar dari HF. HF merupakan asam lemah, sedangkan HCl, HBr, dan Hi merupakan asam kuat. Selanjutnya titik didih. HF lebih besar dari Hi, lebih besar dari HBr, lebih besar dari HCl. Tingginya titik didih HF disebabkan oleh adanya ikatan hidrogen. Senyawa oksihalogen. Halogen bereaksi dengan oksigen membentuk oksihalogen. Dari senyawa oksihalogen, halogen memiliki beberapa bilangan oksidasi. Kecuali F hanya punya satu biloks, yaitu -1. Bilangan oksidasi dan tata nama senyawa halogen. Bilangan oksidasi -1, anionnya X-, nama trivial halida, nama IUPAC halida. Bilangan oksidasi +1, anion XO-, nama trivial hipohalif, nama IUPAC halat 1. Bilangan oksidasi +3, anion XO2-, nama trivial halif, nama IUPAC halat 3. Bilangan oksidasi +5, anion XO3-, nama trivial halat, nama IUPAC halat 5. Bilangan oksidasi +7, anion XO4-, nama trivial perhalat, nama IUPAC halat 7. Yang selanjutnya adalah pembuatan dan kegunaan dari halogen. Simak videonya sampai selesai. Yang pertama adalah fluorin atau F2. Fluorin diperoleh melalui proses elektrolisis garam hidrogen fluorida. KHF2 dilarutkan dalam HF cair, kemudian ditambahkan oleh LiF 3% agar suhu turun mencapai kurang lebih 100 derajat Celcius. Elektrolisis dilakukan pada tempat yang terbuat dari baja, di mana baja sebagai katode dan grafit sebagai anode. Reaksi yang terjadi adalah KHF2 menjadi K+ ditambah HF2-, kemudian HF2- menjadi H+ ditambah 2F. Reaksi yang terjadi di katode adalah 2H+ ditambah 2 elektron menjadi H2, dan reaksi di anode adalah 2F- menjadi F2 ditambah 2 elektron. Reaksi di atas perlu digunakan diafragma atau pemisah berupa monel. Untuk mencegah terjadinya reaksi antara H2 dan F2, maka gas F2 yang terbentuk dapat ditampung dalam wadah yang terbuat dari aliasi Cu dengan Ni. Kegunaan fluorin yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama NaF sebagai pengawet kayu, kemudian NaSiF untuk campuran pasta gigi, dan HF untuk sketsa pada kaca. Kemudian yang kedua adalah pembuatan klorin atau Cl2. Air laut dan garam batu merupakan sumber utama Cl. Untuk mendapatkan Cl dapat dilakukan elektrolisis leburan NaCl dan elektrolisis larutan NaCl dengan menggunakan proses Downs, elektrolisis leburan NaCl atau NaCl cair, yakni dengan katode besi
Na plus ditambah 1 elektron menjadi Na, dan anode yang karbon yakni 2Cl- menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Pada proses di atas, sebelum NaCl dicairkan, NaCl dicampurkan dengan sedikit NaF agar titik lebur turun dari 800 derajat Celcius menjadi 600 derajat Celcius. Kontak atau reaksi antara logam Na dan KCl terbentuk digunakan lapisan besi tipis. Kegunaan dari klorin yang pertama adalah NaCl untuk garam dapur, pengawet makanan, dan pencair salju di jalan raya. Kemudian ZnCl2 untuk bahan pematri atau solder, NH4Cl sebagai pengisi baterai kering, kemudian HCl sebagai pembersih permukaan logam. Yang keempat, NaClO sebagai pemutih pakaian, dan yang terakhir OKCl sebagai campuran pupuk, bahan peledak, dan korek api. Pembuatan bromin atau PR2. Air laut juga sumber utama PR. Setiap 1 meter kubik air laut terdapat 3 kg bromin atau PR2. Bromin didapatkan dengan cara mengoksidasi ion bromida yang terdapat dalam air laut, yaitu Cl ditambah 2Br- menjadi 2Cl- ditambah PR2. PR2 dalam air dapat mengalami hidrolisis, yaitu PR2 ditambah H2O menjadi 2H+ ditambah Br- ditambah BrO-. Reaksi hidrolisis dapat dicegah dengan cara menambahkan H2SO4 dalam air laut hingga pH-nya 3,5. Setelah pH air laut 3,5 baru dialiri gas Cl2 dan udara. Gas PR2 yang diperoleh dimurnikan dari Cl2 dengan cara destilasi. Kegunaan bromin atau PR2. Yang pertama, NaBr sebagai obat penenang. Yang kedua, AgBr sebagai bahan pembuat negatif film. Yang ketiga, CH3Br sebagai bahan pemadam kebakaran. Pembuatan iodin atau I2. Yodium di dalamnya hanya terdapat natrium iodat atau NaIO3. Yodium dibuat secara reduksi ion iodat dengan produksi natrium hidrogen sulfit. Reaksi 10,3- ditambah NH+ ditambah Se menjadi setengah 12 ditambah 3H2O dikali 2. HSO3- ditambah H2O menjadi HSO4- ditambah 2H+2E dikali 5. Gangan laut mengandung Kl. Dikeringkan, abu dari gangan laut dicampur dengan air panas dan disaring. Larutan yang terjadi diuapkan sementara zat-zat karang laut mengkristal. Sisa larutan kemudian dialiri gas Cl2+ adalah 2Ki ditambah Cl2 menjadi 2KCl ditambah I2. Kegunaan iodin atau I2. Yang pertama, AgL sebagai garam untuk fotografi. Yang kedua, NHI untuk lensa polaroid. Dan ketiga, untuk identifikasi amilum. Contoh soal dan pembahasan. Soal yang pertama, beberapa zat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari mengandung unsur halogen. Zat berikut ini yang mengandung unsur klorin adalah 1. Kaporit, 2. Urea, 3. Freon 12, 4. Lodoform, 5. Soda kue. Pilihan jawabannya A. 1 dan 4, B. 2 dan 5, C. 2 dan 3, D. 1 dan 3. Jawaban yang benar adalah D. 1 dan 3. 1. Kaporit atau CaOCl 2 kali, 2. Urea atau CONH2 2 kali, 3. Freon atau CF2Cl2, 4. Lodoform atau CHL3, 5. Soda kue atau NaHCO3. Pertanyaan kedua. Pada pelarutan gas fluorin ke dalam air dihasilkan produk sampingan berupa A. CO2, B. O2, C. NO2, atau D. H2O. Jawaban yang tepat adalah B. O2. Reaksi yang terjadi antara gas fluorin atau F2 dengan air akan berjalan sebagai berikut. F2 tambah H2O menjadi HF tambah O2. Maka produk sampingannya adalah gas oksigen.
Soal nomor 3. Reaksi yang dapat berlangsung adalah A. F2 ditambah NaBr, B. Br2 ditambah Kf, C. Cl2 ditambah NaF, D. I2 ditambah MgCl2. Jawaban yang benar adalah opsi A. F2 ditambah NaBr. F2 dapat mendesak Br- karena Br di bawahnya F2. Opsi B salah. Br2 tidak bisa mendesak F- karena F2 di atasnya Br2. Opsi C salah. Cl2 tidak dapat mendesak F2 karena F- di atasnya Cl2. Opsi D salah. I2 tidak dapat mendesak Cl2 karena Cl2 di atasnya I2. Nomor 4. Pernyataan yang benar tentang halogen adalah A. Merupakan reduktor terkuat, B. Ditemukan dalam keadaan bebas, C. Memiliki keelektronegatifan terbesar, D. Semua unsurnya bersifat radioaktif. Jawaban yang benar adalah opsi C. Memiliki keelektronegatifan terbesar. Opsi A salah karena halogen merupakan reduktor yang lemah. Opsi B salah, halogen bersifat reaktif, oleh karena itu halogen tidak ditemukan dalam keadaan bebas. Opsi D salah, karena hanya astatin atau AT yang bersifat radioaktif. Selanjutnya adalah nomor 5. Sifat di bawah ini sesuai dengan sifat keperiodikan halogen dari atas ke bawah adalah A. Jadi makin kecil, B. Keelektronegatifan semakin kecil, C. Osidator semakin besar, atau D. Energi ionisasi semakin besar. Jawaban yang benar adalah B. Keelektronegatifan semakin kecil. Yang A salah karena yang benar adalah jadi makin besar. Yang C salah karena yang benar adalah osidator semakin kecil. Yang D salah karena yang benar adalah energi ionisasi semakin kecil. Selanjutnya nomor 6. Asam oksihalogen di bawah ini yang memiliki biloks terbesar adalah A. HClO, B. HClO2, C. HClO3, atau D. HClO4. Jawaban yang benar adalah D. HClO4. HClO4 memiliki biloks plus 7, sementara yang A biloks HClO adalah plus 1, yang B biloks HClO2 adalah plus 3, yang C biloks HClO3 adalah plus 5. Jadi yang terbesar adalah HClO4. 7. Urutan titik-titik dalam asam halida yang benar adalah A. Hi lebih besar daripada HCl, HCl lebih besar daripada HBr, HBr lebih besar daripada HF. B. HF lebih besar daripada HI, HI lebih besar daripada HBr, HBr lebih besar daripada HCl. C. HI lebih besar daripada HBr, HBr lebih besar daripada HCl, HCl lebih besar daripada HF. D. HF lebih besar daripada HCl, HCl lebih besar daripada HBr, HBr lebih besar daripada HI. Jawabannya adalah B. Pembahasannya yaitu titik di DHF lebih besar daripada HI, HBr, dan HCl disebabkan oleh adanya ikatan hidrogen. 8. Cl2 dapat diperoleh melalui proses A. Elektrolisis larutan KBr, B. Elektrolisis larutan NaF, C. Elektrolisis leburan NaCl, D. Elektrolisis leburan KHF2. Jawabannya adalah C. Pembahasannya yaitu pada soal tersebut senyawa yang mengandung unsur Cl hanya terdapat pada pilihan C. Reaksinya sebagai berikut. Anoda 2Cl- menghasilkan Cl2 tambah 2 elektron. Katoda Na+ tambah elektron menghasilkan Na, sehingga reaksinya menghasilkan 2Cl- plus 2Na menghasilkan Cl2 plus 2Na. Nomor 9. Di bawah ini yang merupakan kegunaan dari senyawa fluorin adalah A. Zat aditif pada pasta gigi, B. Untuk garam dapur, C. Sebagai bahan pembuat negatif film, dan D. Untuk lensa polaroid. Pembahasan. Jawaban yang benar adalah A. Zat aditif pada pasta gigi. B. Salah karena garam dapur merupakan salah satu bentuk kegunaan dari unsur klorin, yaitu NaCl. C. Salah karena pembuat negatif film merupakan salah satu bentuk kegunaan dari unsur bromin, yaitu AgBr. D.
D. Salah, karena lensa Polaroid merupakan salah satu bentuk kegunaan dari unsur iodin yaitu NaHi. Nomor 10. Pernyataan berikut yang benar adalah A. AGBR untuk bahan pembuat negatif film. B. AGBR untuk lensa Polaroid. C. NaBr sebagai bahan pemadam kebakaran. Dan D. NaBr sebagai pengisi baterai kering. Pembahasan. Jawaban yang benar adalah A. AGBR untuk bahan pembuat negatif film. B. Salah, karena NHL untuk lensa Polaroid. C. Salah, karena CH3BR sebagai bahan pemadam kebakaran. Dan D. Salah, karena NH4Cl sebagai pengisi baterai kering. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam belajar kimia unsur golongan 7A. Jangan lupa like video ini dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.